Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan masyarakat akan potensi cuaca ekstrim yang terjadi pada akhir tahun 2024, terlebih untuk wilayah Jabodetabek. Imbas dari La Nina, curah hujan pada bulan Desember ini diprediksi akan naik 20%. Dan malam ini kita akan membahasnya lebih dalam bersama Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Guswanto. Selamat malam Pak Guswanto, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat malam. Baik Pak Guswanto, rasanya kita yang berada di Jakarta dan sekitarnya setiap hari sekarang sudah merasakan hujan dan juga angin kencang. Sebenarnya bagaimana potensi cuaca di akhir tahun 2024 ini? Baik, jadi kalau melihat perakiraan dari BMKG, prediksi bahwa potensi cuaca di akhir tahun 2024 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang muncul ya. Yang pertama, memang musim hujan 2024-2025 ini dipengaruhi adanya La Nina lemah, yaitu di beberapa wilayah saat ini juga dipengaruhi oleh adanya fenomena Madden-Julian Oscillation yang kita lihat ini akan berpengaruh sampai tanggal 20 Desember, di mana setelah itu dia akan masuk kuadran 6 dan 7 yang sudah tidak signifikan. Kemudian BMKG juga mendeteksi adanya bibit siklon tropis 91S yang berada di sebelah selatan Banten ya. Kemudian juga kita lihat adanya penguatan angin monsun barat yang bersifat basah. Nah, dari beberapa fenomena itu akhirnya BMKG memprediksi bahwa puncak musim hujan yang terjadi di November Desember ini itu ada di Sumatera, pesisir Jawa bagian selatan dan Kalimantan Barat. Sedangkan nanti puncak hujan musim hujan pada Januari Februari itu masih terjadi di Lampung, kemudian Jawa bagian utara, sebagian kecil dari Sulawesi, Bali, NTB, NTT, dan sebagian besar Papua. Kira-kira kondisinya seperti itu. Baik Pak Guswanto, tadi kita juga telah mendengar bahwa dari Kepala BMKG Ibu Dwi Korita mengatakan bisa ada potensi bencana banjir kembali seperti tahun 2020. Seberapa besar sebenarnya potensi bencana ini? Karena kita mengingat 2020 banjirnya sangat besar, Jakarta terendam sampai menelan korban jiwa Pak. Baik, peluang untuk terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir besar yang pada tahun 2020, barangkali ini saya sampaikan bahwa tahun 2020 itu ada seruakan dingin yang cukup tinggi atau nilai intensitasnya cukup tinggi. Kemudian ditambahkan juga pada waktu itu ada Madden-Julian Oscillation. Kemudian di tahun 2024 ini ada 4 faktor di atas yang muncul. Namun perlu kita lihat kalau mereka berempat tadi ya atau itu muncul bersama-sama, mereka saling mengamplifikasi satu dengan yang lain. Kami masih teringat ya pada waktu tahun 2020 dulu itulah curah hujan 31 Desember dan tercatat hingga 1 Januari itu 377 milimeter per hari di Halim Perdana Kusuma. Nah, tapi tadi ada catatan bahwa MGO, kemudian puncak hujan, kemudian ada La Nina lemah, kemudian ada cold surge, itu bersamaan munculnya, saling berimplikasi, sehingga potensi itu bisa muncul. Nah, sekarang kalau kita urai satu persatu ya, barangkali Madden Julian Oscillation sudah mulai berkurang nanti di tanggal 20 itu ya. Namun sirkulasi siklonik atau musim siklon itu akan berpindah dari utara ke belahan bumi selatan di Indonesia dan ini memunculkan beberapa tekanan rendah yang akan mengakibatkan meningkatnya curah hujan juga. Sedangkan La Nina ini juga kita lihat masih ada berpengaruh. Nah, nanti kita masih menunggu satu lagi yaitu cold surge, di Oke. mana cold surge ini biasanya berasosiasi dengan angin monsun barat. Nah, dia disebut cold surge apabila indeks daripada cross equatorial northernnya itu sudah menyeberangnya sudah lebih dari 10. Saat ini dia masih bernilai 8,1 dan ini masih kita monitor. Makanya tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG beberapa waktu yang lalu, semoga ini tidak terjadi.
tidak beramplifikasi. Kira-kira itu. Oke, baik. Pak Guswanto mungkin bisa dijelaskan dari tadi istilah-istilahnya itu mungkin masyarakat masih banyak yang tidak mengerti. Sebenarnya itu adalah apa saja Pak faktor-faktornya? Baik, kalau kita lihat faktor-faktornya yang pertama adalah terjadinya puncak musim hujan di antara November, Desember, Januari, Februari yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kalau cold surge itu ada seruakan dingin dari Asia menuju ke Oke, Asia, dari Asia menuju ke Indonesia. Nah, ini cold surge ini atau seruakan dingin ini biasanya bersifat basah dan dia membawa uap air sehingga bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Sedangkan Madden Julian Oscillation itu adalah propagasi awan-awan konvektif dari wilayah barat menuju Indonesia menuju ke timur. Jadi dari Samudra Hindia dia bergerak menuju ke Indonesia dan nanti akan berakhir di Samudra Pasifik. Kemudian kalau kita lihat juga siklonik ya ataupun bibit siklon tropis. Jadi ada beberapa wilayah di mana kalau dia mengalami tekanan rendah, maka seluruh udara itu akan tertarik ke baik. wilayah itu. Oke. Sehingga pembentukan uap air akan menjadi di situ dan dia akan terbentuk awan konvektif dan yang nanti pada akhirnya akan meningkatkan curah hujan. Kira-kira Oke, demikian. baik. Dengan faktor-faktor yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Guswanto, sebenarnya untuk di wilayah terutama di Jabodetabek, apa saja potensi bencana hidrometeorologi selain banjir yang bisa terjadi pada akhir Desember hingga awal tahun nanti? Baik, yang pertama yang kemarin sudah terjadi sejak tanggal 31 itu adalah angin kencang ya. Jadi fenomena angin kencang ini biasanya melebihi dari 15 knot ya. Ini perlu ini ada sekitar 28 atau lebih kilometer per jam. Kemudian ada juga longsor ya, barangkali itu yang perlu juga diperhatikan. Longsor ini sering berasosiasi dengan lereng atau berasosiasi dengan tanah yang baru terkena hujan sehingga Hmm, dia merekah, begitu air masuk dia akan menyimpan air di bawah volumenya sehingga akan mempercepat bidang luncur dan apabila tidak ada perekat ke penahan lagi. Kemudian juga ada barangkali adanya banjir bandang. Ini oke. juga perlu diperhatikan. Nah, dari beberapa faktor yang saya sampaikan tadi, memang ada beberapa wilayah yang perlu kita waspadai. Mhm. Misalkan seperti Jawa Barat. Ini dari tahun ke tahun memang bencana banjir, pohon tumbang maupun tanah longsor itu sering terjadi. Terus kemudian menyusul ada di Jawa Timur, kemudian menyusul juga ada di Jawa Tengah. Oke. Sedangkan di wilayah-wilayah lain itu ada di Aceh dan sebagian. Namun tiga provinsi yang terbesar adalah Jawa Barat, kemudian ada Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, Demikian. oke. Jadi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini perlu waspada lebih untuk menghadapi fenomena cuaca ekstrim di Betul. akhir tahun ini. Baik, kemudian langkah preventif dari BMKG yang sudah diambil seperti apa Pak sejauh ini? Langkah preventif yang diambil oleh BMKG yaitu pertama tetap terus melakukan kajian atau melakukan prediksi secara tepat dan akurat. Mhm. Kemudian diberikan didiseminasi informasikan kepada berbagai media ya, bisa melalui Twitter, bisa melalui website dan seterusnya. Kemudian kita juga melakukan koordinasi Oke. dengan berbagai stakeholder. Mhm. Jadi bisa ada melalui rapat tingkat menteri yang sudah dilakukan, kemudian ada audiensi yang dilakukan oleh Ibu Kepala BMKG ke kementerian-kementerian yang lain, ke PU, kemudian ke Perhubungan, dan ke instansi lain yang berkepentingan terhadap adanya bencana hidrometeorologi. Kemudian yang terakhir BMKG tetap menyarankan kepada masyarakat memberikan edukasi bagaimana memahami bencana ini dengan benar dan baik. Artinya kalau wilayah kita itu memang sudah rawan bencana, sebaiknya kita memahaminya terlebih dahulu. Jangan sampai kita tergagap-gagap atau di tengah jalan. Oh, ternyata seperti ini ya. Nah, hal-hal seperti itu harus kita prepare sejauh dini, jauh mungkin. Oke, harus Dan tidak disiapkan. lupa Mhm. BMKG selalu memberikan peringatan dini dan peringatan dini yang paling terdekat adalah peringatan dini no casting yang kita berikan 5 sampai 6 jam sebelum kejadian. Oke. Dan ini bisa dibuka ya. Baik. Demikian. Jadi untuk puncak dari musim hujan akan terjadi kapan Pak prediksinya? Nah,
puncak musim hujan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, mereka terbagi menjadi dua ya. Di November Desember ini terjadi di Sumatera, pesisir Jawa bagian selatan dan Kalimantan Barat. Oke. Sedangkan nanti di Januari Februari itu Lampung, Jawa bagian utara, kemudian sebagian kecil Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian besar di Papua. Oke. Baik, dan untuk masyarakat Pak, karena kita memasuki puncak musim penghujan yang terbagi menjadi dua tadi, apa himbauan dari BMKG? Himbauan dari BMKG ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Yang pertama yaitu masyarakat tetap tenang dan waspada akan terjadinya bencana hidrometeorologi ya. Kemudian yang kedua, eh, kami menghimbau masyarakat melakukan pemangkasan pohon-pohon yang berpotensi tumbang atau akibat angin kencang, terutama di area-area publik ya, misalkan jalan protokol, mencegah risiko cedera dan lain sebagainya. Oke. Kemudian juga kami menghimbau menyiapkan penyiapan dan penguatan sarana prasarana pengelolaan sumber daya air melalui optimalisasi kapasitas pengendali banjir, misalkan drainase, kemudian tanggul, pintu air, itu kita cek kembali apakah mereka berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian kita juga perlu memastikan karena angin kencang barangkali papan reklame baliho yang ada di kota-kota itu perlu dilihat secara kokoh atau tidak. Kalau memang tidak kokoh sebaiknya kita take down. Kemudian kita juga mengingatkan, menginformasikan kepada masyarakat bahwa angin kencang dan memberikan panduan tentang tindakan yang harus dilakukan. Misalkan kita menghindari berlindung di bawah pohon selama hujan, kemudian kita juga tidak tinggal di bantaran sungai, kita juga harus rajin membuang sampah, kemudian kita juga harus cek selokan di sekitar kita. Dan yang terakhir kami menghimbau bahwa untuk mengenali lingkungan masing-masing karena mitigasi bencana yang sesungguhnya adalah kita mengenali lingkungan masing-masing di samping kita untuk melihat prediksi perkembangan prediksi daripada cuaca karena cuaca itu adalah salah satu faktor saja untuk menimbulkan bencana hidrometeorologi. Oke. Namun selebihnya ada di lingkungan dan ada di faktor manusianya itu sendiri. Kira-kira Oke. demikian. Baik, jadi masyarakat dihimbau tetap waspada, tapi tidak perlu panik dan paling mudah tadi mungkin ya caranya adalah dengan cara menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, begitu ya Pak. Terima kasih Ya, telah betul sekali. Baik, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami malam hari ini, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto. Selamat malam Pak, sehat selalu. Selamat malam dan sehat selalu.